Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangyuda Mulyawan. Nah, jadi di sini saya akan uh, berbagi sedikit tentang produk yang kami buat. Nah, jadi kami merupakan sebuah kelompok ya yang terdiri dari 3 orang, ada namanya Nuga dan juga Ramadhani. Nah, di sini saya bertugas untuk menjelaskan tentang latar belakang dari produk yang kami buat. Nah, sebelumnya di masa pandemi ini ya, tentunya dengan perkembangan teknologi, banyak apa namanya aktivitas-aktivitas kita ya melalui teknologi, melalui internet. Seperti contohnya belajar, kemudian bertransaksi ya melalui internet, kemudian ada memesan tiket dan yang lainnya. Nah, contoh-contohnya itu memakai sebuah platform atau smartphone kita. Nah, di situ ada aplikasi-aplikasi khusus untuk belajar, khusus untuk bertransaksi. Contohnya ada Shopee ya, Tokopedia, ada Traveloka ya. Nah, jadi aplikasi-aplikasi tersebut juga ya mempunyai keuntungan dan juga kerugian atau kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing ya. Nah, salah satu kekurangannya yang kebanyakan aplikasi itu adalah untuk transaksi. Untuk transaksi itu tidak adanya catatan pendapatan. Nah, jadi untuk transaksi ada kan kalau misalnya transaksi kan ada penjual dan juga ada pembeli ya. Nah, di bagian penjual ini dia harus mempunyai pencatatan pendapatan yang dia peroleh. Kenapa? Karena itu digunakan untuk circle atau alur perdagangan yang akan dia gunakan atau sebagai acuan seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan keuntungan, bagaimana cara memperoleh modal atau merekomendasikan diskon, bagaimana cara memperoleh stok barang kayak gitu, berapa harus dibeli kayak gitu, kemudian berapa keuntungan kita, total penjualannya seperti itu. Nah, itu masih belum ada. Nah, maka dari itu kami mengembangkan produk yang berbasis web ya. Mohon maaf, ini seharusnya berbasis web ya. Berbasis aplikasi, benar aplikasi. Nah, proses aplikasi, mohon maaf, aplikasi SANS namanya, Seller Application for Node Service. Nah, adapun tujuan dari SANS ini yaitu yang pertama ada sebagai tempat catatan untuk para pedagang. Nah, jadi aplikasi SANS ini dia digunakan sebagai tempat, sebagai catatan kayak notebook kayak gitu. Jadi aplikasinya ini akan secara berbasis offline ya, sehingga keamanan juga terjamin. Nah, kemudian tujuan yang kedua itu mengetahui keuntungan hasil penjualan. Nah, sama kayak program Excel, untuk keuntungan itu kan diperoleh dari modal dan juga harga jual. Nah, jadi itu dikurangi saja atau selisih dari kedua tersebut. Nah, sama dengan Excel dia akan memprosesnya keuntungannya. Nah, kemudian untuk mengetahui rekomendasi stok barang dan juga diskon. Nah, jadi sistem akan merekomendasikan stok barang dan juga diskon dari hasil keuntungan yang sudah didapatkan, dari hasil penjualan yang sudah dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian ada yang nomor 4 yaitu memudahkan pedagang dan bertransaksi dan menetapkan harga jual. Nah, jadi bagi pedagang bertransaksi itu memang sangat diperlukan sehingga dia bisa menetapkan harga jual yang tetap. Kemudian jika misalnya harga jualnya terlalu tinggi, akan terdapat rekomendasi untuk menurunkan harga jual pada suatu produk. Nah, hal ini juga akan mengurangi persaingan antar pedagang yang ada di aplikasi ini, yang ada di aplikasi transaksi seperti itu. Nah, kemudian terdapat target ya. Nah, target penggunaan produk ini, nah sebenarnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya juga secara mendetail. Target pengguna dari produk ini yaitu para pedagang ya, bisa reseller ya kan kayak gitu, kemudian bisa pedagang-pedagang yang lainnya kayak gitu. Nah, jadi bisa digunakan secara offline ya. Jadi aplikasi ini bisa digunakan di HP ya, diinstal di HP, kemudian bisa digunakan secara online secara offline tidak tanpa menggunakan akses internet. Nah, kenapa secara offline? Karena kami juga membatasi kapasitas, kemudian juga membatasi penggunaan atau pengolahan ya. Sistem kalau misalnya online itu kan terdapat pengolahan yang terlalu lama tergantung kekuatan sinyal kayak gitu. Jadi kami rancangnya berbasis offline saja supaya lebih efektif dan efisien kayak gitu. Kemudian platform yang digunakan ini tidak berbasis Android. Akan tetapi untuk perkembangan selanjutnya kami akan mengembangkan yang merancang produk yang iOS dan juga
bisa digunakan di komputer seperti itu. Nah, kemudian berikut adalah gambar-gambarnya ya, sekilas gambarnya. Ini adalah halaman dashboard, kemudian ada halaman edit ya, kemudian ada halaman delete, ada rekomendasi. Nah, kayak gitu. Jadi ini rekomendasi, ada keuntungan, ada rekomendasi stok kayak gitu ya, rekomendasi Discord kayak gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya yang lebih mendetail akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada UTS kali ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pada aplikasi SaaS, yaitu Seller Application for Multi-Service. Oke, jadi saya akan menjelaskan pada bagian metodologi. Pada bagian ini, poin pertama ada spesifikasi konteks dan kebutuhan pengguna. Pada ini konteksnya, pengguna aplikasi SaaS ini adalah masyarakat yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang, baik berjalan secara offline ataupun online. Aplikasi ini nantinya akan digunakan oleh pedagang untuk memberikan informasi terkait dengan modal, harga jual, keuntungan, hingga memberikan rekomendasi barang yang selanjutnya harus dibeli. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan kondisi diskon pada barang yang sudah menghasilkan keuntungan pada titik tertentu. Selanjutnya, untuk kebutuhan fungsional pada aplikasi SaaS ini, diantaranya ada komponen yang berupa tombol seperti edit, tambah, hapus, dan lain-lain. Ada batasan sistem, kemudian ada manual sistem sendiri, lalu ada penghubung, kemudian ada input yang berupa modal, harga jual, jumlah barang yang dijual, itu nanti yang dimasukkan oleh user, dan yang terakhir ada pengolahan. Nah, untuk kebutuhan pengguna sendiri, kita sudah melakukan pertanyaan atau melakukan wawancara dengan beberapa responden melalui kuesioner. Itu dapatkan bahwa yang pertama membutuhkan halaman dashboard yang simple dan paham saat digunakan dengan satu kondisi yang pengguna itu jadi di situ tidak ada tampilan yang tidak penting. Dan ada halaman edit yang digunakan untuk mengedit tanpa ada barisan data. Ada halaman rekomendasi untuk memunculkan rekomendasi barang dengan lebih dari 80% keuntungannya itu nanti muncul rekomendasi. Dan yang terakhir ada tampilan dari struktur navigasi menu konsisten sesuai dengan tampilan aplikasi pada umumnya. Oke, langsung saja kita ke spesifikasi kebutuhan bisnis. Jadi pada ini kebutuhan bisnis ini diantaranya ada untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas pedagang, meningkatkan kualitas pedagang dalam berdagang, mengurangi kesalahan data barang, dan meningkatkan efisiensi kerja. Untuk spesifikasi perangkat untuk menjalankan aplikasi ini, dari hardware-nya itu ada smartphone dengan spesifikasi quad core 1,2 GHz itu minimum dengan RAM 1 GB dan storage 200 MB. Sementara untuk software-nya minimum itu Android 4.2 atau KitKat. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain dari aplikasi. Yang pertama ada halaman dashboard. Jadi halaman ini digunakan agar pengguna dapat mengetahui status terkini terkait informasi barang seperti nama barang, modal, harga jual, dan jumlah barang. Kemudian ada halaman edit, digunakan untuk edit informasi barang seperti perubahan harga, nama, dan informasi lain. Kemudian ada halaman delete. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus catatan yang sudah tidak digunakan dengan cara kita checklist pada baris yang ingin dihapus lalu tekan tombol delete. Yang terakhir ada halaman rekomendasi. Nah, pada halaman rekomendasi ini pengguna hanya bisa melihat rekomendasi stok dan rekomendasi diskon yang nantinya dapat dijadikan acuan untuk membeli barang dan mendapatkan diskon. Setelah kita menentukan desain, kita langsung ke implementasi, yakni mengembangkan dan merilis produk. Jadi setelah kita mengumpulkan data seperti kebutuhan fungsional, pengguna, dan rancangan desain aplikasi, kita langsung mengembangkan dengan aplikasi Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Flutter. Nah, setelah kita selesai, kita lakukan evaluasi. Yang pertama, evaluasi desain dengan usability testing. Nah, jadi di sini kita menggunakan metode khusus
dengan membagikan kuesioner pada 28 responden yang terpilih dari 10 pernyataan dengan skala 1 sampai 5. Jadi di sini lihat kita lihat ada tabel terkait dengan kuesionernya, jawaban dari responden. Setelah itu kita jumlahkan dan kita rata-rata dan mendapatkan nilai 76. Nah, 76 ini jika kita lihat di gambar ada di sebelah sini ya, ini masuk ke acceptable di kelas C, scale C maksud saya. Jadi kesimpulannya, karena masuk ke grade scale C dengan hasil good, maka aplikasi SANS berhasil membangun sistem dengan tingkat usability yang baik dari segi desain. Nah, kemudian yang terakhir itu ada deployment. Produk final dievaluasi sebagaimana pengguna menginginkan adanya perubahan. Nah, dari hasil evaluasi produk aplikasi ini ada beberapa hal yang dapat menjadi pokok perhatian. Yang pertama, tersedianya fasilitas untuk pengguna sekaligus admin untuk melakukan perubahan data. Aplikasi dengan hubungan basis data mampu menampung jumlah data yang lebih banyak untuk data barang. Kemudian aplikasi ini juga menyediakan otorisasi yang jelas antara admin dan pengguna untuk menggunakan aplikasi SANS ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan metodologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang analisis desain, khususnya di bagian navigasi. Yang pertama, pada halaman dashboard. Di halaman dashboard ini, untuk warna yang digunakan adalah warna utama yaitu biru, di mana warna biru memiliki makna ketenangan, sehingga warna ini dipilih sebagai warna utama karena pengguna lebih familiar jika membuka sebuah catatan menggunakan warna ini. Jadi harapannya agar pengguna itu bisa nyaman dengan tampilan dari aplikasi. Kemudian yang kedua adalah warna putih, di mana warna putih ini digunakan pada warna untuk button edit, delete, rekomendasi, dan search, pada search, dan kemudian pada tabel juga menggunakan warna putih. Ini menggunakan warna putih karena sebagai dasar tulisan dan standar aplikasinya, di mana banyak aplikasi menggunakan warna putih untuk background dari tulisan. Di samping warna putih juga membuat tulisan menjadi jelas, ini juga membuat pengguna nyaman ketika melihat tampilan dari aplikasi. Kemudian yang kedua adalah warna oranye. Warna oranye digunakan pada tombol di mana kita aktif di dashboard dan digunakan di tombol redo. Warna oranye adalah warna varian, di mana supaya user tidak merasa bosan dengan warna yang begitu saja, dan digunakan sebagai pertanda bahwa navigasi aktif. Kemudian warna hitam yang digunakan untuk warna dari font dan beberapa icon menggunakan warna hitam, digunakan sebagai warna teks dan icon karena bisa dianggap sebagai warna serus. Jadi tetap terkesan elegan meskipun dikombinasikan dengan warna-warna yang lain. Kemudian untuk font yang digunakan, yang pertama adalah Sans Timugo. Tepatnya digunakan pada kata selamat datang di Sans. Font ini digunakan karena memiliki gaya teks yang terkesan menarik dan memiliki ketebalan yang terlihat jelas. Kemudian jarak antara huruf tidak terlalu rapat sehingga memudahkan pengguna untuk membaca. Dan aplikasi ini menggunakan font Sans Timugo, menggunakan font size sebesar 20. Lalu yang kedua adalah menggunakan font Times New Roman, di mana font ini didasarkan karena
memiliki gaya teks yang terkesan lebih formal dan tidak terlalu memiliki ketebalan sehingga terlihat jelas ketika digunakan pada beberapa bagian desain. Kemudian jarak antar huruf tidak terlalu rapat sehingga user yang membaca tulisan dengan font ini cukup nyaman. Kemudian font size berukuran 14. Kemudian tata letak dari aplikasi ini antara lain pada button dashboard dibuat di tengah. Kenapa? Karena fitur dashboard adalah sebagai fitur utama, karena itu penempatan button dibuat mencolok, yaitu ditaruh di tengah. Kemudian button edit. Kemudian susunan dari button edit, delete, dan rekomendasi. Button edit diletakkan di sebelah kiri. Kenapa? Karena mengikuti proses dari aplikasi ini, dan kebanyakan fitur yang digunakan adalah fitur edit. Jadi button edit diletakkan di sebelah kiri, kemudian disusul oleh button delete dan rekomendasi. Kemudian search bar diletakkan di atas tabel supaya mengindikasikan bahwa search bar ini berhubungan dengan tabel. Jadi untuk memudahkan user dalam mencari barang-barang yang ingin dicari. Kemudian peletakan tabel diletakkan di tengah, dimaksudkan karena tabel ini adalah sebagai penampil dari fungsi utama daripada aplikasi ini, yaitu menampilkan daftar-daftar seperti modal, harga jual, dan jumlah. Kemudian tombol navigasi diletakkan di bawah seperti undo dan redo. Ini dimaksudkan agar memudahkan user ketika melakukan navigasi aplikasi. Halaman edit hampir sama dengan halaman dashboard, hanya saja yang membedakan button edit diberi warna oranye, dimana mengindikasikan bahwa kita sekarang berada di halaman edit, dan terdapat satu button lagi yaitu button save, dimana memiliki warna hijau supaya membedakan bahwa button ini memiliki fungsi untuk melakukan saving data, dan diletakkan di atas tabel untuk mengindikasikan bahwa tombol ini berhubungan langsung dengan tabel. Kemudian halaman delete sama seperti tampilan sebelumnya, hanya saja pada button delete digunakan warna oranye untuk mengindikasikan bahwa kita sekarang berada di halaman delete. Kemudian ada penambahan button hapus dan checkbox, di mana checkbox digunakan untuk memudahkan user dalam memilih data yang ingin dihapus, dan tombol hapus ditaruh di tengah untuk memudahkan user dalam melakukan penghapusan data. Kemudian yang terakhir adalah halaman rekomendasi. Ini sama seperti halaman sebelumnya, hanya saja yang membedakan adalah pada button rekomendasi menggunakan warna oranye, di mana warna ini mengindikasikan bahwa kita sekarang berada di halaman rekomendasi. Dan yang beda lainnya adalah tampilan yang ada di tabel rekomendasi adalah nama, keuntungan, dan stok, kemudian diskon. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.